Ya, shalom kekasih Tuhan. Jemaat Fitania Blessing yang ada di Jambi serta GB Clear Kota Bontang bahagia sekali hari ini bisa menghadirkan Mana Sorga virtual untuk kekasih Tuhan semua. Saya selaku Gembala Sidang dan Bapak Rohani mengaturkan selamat Paskah, selamat hidup berkemenangan. Ya, Paskah adalah bicara tentang kemenangan, di mana Yesus telah bangkit dari mati. Itu bukti bahwa Dia adalah Tuhan. Nabi boleh banyak, tokoh-tokoh agama boleh banyak, dan mereka semua punya kuburnya. Dan kalau Yesus ada kuburnya, tapi tidak ada jenazahnya, tidak ada tengkoraknya. Kenapa? Sebab satu-satunya pribadi yang mati dan bangkit dari antara orang mati, karena Dia adalah Tuhan, itu adalah Yesus Kristus, Tuhan junjungan kita yang luar biasa. Dan menarik sekali, bagian yang menarik dalam kehidupan kita adalah, kalau saudara hari ini melihat bagaimana bukti kuburnya kosong, Anda boleh pergi ke Garden Tomb di Yerusalem, tempat di mana diyakini itu adalah milik taman punyanya Yusuf dari Arimatea yang pernah dipinjam oleh Yesus. Dia check in hari Jumat, kemudian dia check out Minggu subuh. Dia udah Minggu pagi-pagi buta. Dia udah bangkit dan menyatakan kemuliaannya sebagai Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini saya percaya bahwa setiap kita sebagai orang percaya harus patut bersyukur karena kita telah menjadi bagian yang indah dalam program kekekalan yang Tuhan Yesus berikan bagi setiap kita, di mana saudara dan saya hari ini punya jaminan keselamatan dan otomatis punya hidup yang kekal. Itu harus kita syukuri. Hidup yang kekal, jaminan di mana Allah berikan dalam hidup kita waktu kita semua percaya bahwa Yesus Tuhan, Juru Selamat dan Tuhan secara pribadi dalam hidup saudara dan saya. Itu makanya kebaikan manusia, bahkan puasa sekalipun itu tidak pernah menyelamatkan seseorang. Yang bisa menyelamatkan kita dari maut adalah ketika ada satu pribadi yang kita yakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena Dia mau mati dan bangkit dari antara mati dan sekarang naik ke surga, dan Dia menyiapkan tempat bagi kita. Dia juga memberikan Roh Kudusnya bagi setiap kita. Nah, apa tujuan kita hari-hari ini sebagai orang Kristen? Anda sudah mengalami kebangkitan Tuhan, tapi apakah Anda berusaha untuk hidup dalam kuasa kebangkitannya? Rasul Paulus dan rasul besar yang luar biasa kekasih Tuhan. Dia sungguh-sungguh meyakini bahwa kehidupannya adalah satu bagian di mana dia boleh bertumbuh, berbuah, dan berdampak bagi generasinya. Dengan cara apa? Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dalam hidup kita, dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan di sana bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu kasih, hidup kita sebagai orang Kristen ini sekarang sudah diselamatkan, sudah punya jaminan hidup kekal. Anda ingin apa? Apa yang Anda kehendaki? Banyak orang bilang, Tuhan aku terima Yesus pengen sembuh, aku pengen Yesus pengen diberkati dalam finansial. Nah, tidak salah itu semua Bapak Ibu. Tapi mari kita belajar untuk memandang jauh ke depan terhadap kehidupan sesudah kematian, terhadap kehidupan di masa yang akan datang, di mana ada kehidupan sesudah kematian, di mana Tuhan Yesus pengen supaya saudara dan saya hari ini betul-betul memiliki yang namanya kuasa kebangkitannya. Kata mati yang dipakai oleh Allah pada waktu mereka diberi peringatan jangan makan buah pohon pengetahuan dan baik jahat, itu artinya mereka akan terpisah dengan Allah untuk selamanya. Nah, ketika Yesus datang ke dunia dan Dia mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita, kita bisa berkata bahwa dosa-dosa seluruh umat manusia ini ditimpakan ke atas Dia, bukan ke dalam Dia. Beda Bapak Ibu ya. Jadi di atas, sin on Him, dosa-dosa atas Dia. Di dalam tubuh Yesus tidak ada dosa, tapi karena Dia menanggung dosa di atas Dia, maka Dia bisa bangkit dari kematian. Maut tidak bisa menguasai Dia karena Dia adalah Allah yang kudus. Dan menarik sekali hari ini jaminan hidup kekal diberikan buat kita. Apa itu hidup kekal? Kembali bersama dengan Allah untuk selama-lamanya. Itu hidup yang kekal. Dan hari ini kita hanya bisa menjadi satu pribadi yang memahami arti hidup yang kekal kalau Anda mengerti dari sekarang. Apa sih kerinduan kita sambil menanti hidup yang kekal itu? Apa yang disertakan Tuhan dalam hidup kita bersama-sama dengan Allah dalam hidup kita sehari-hari? Bukan cuma nanti waktu di surga, tapi jadi sekarang. Allah ingin bersama-sama dengan kita dan kita bersama-sama dengan Allah. Dan apa yang kita inginkan? Anda ingin apa? Kaya, sembuh, sakit, bebas dari hutang? Anda ingin apa? Alkitab mengajarkan dari Rasul Paulus, yang dikehendaki Paulus adalah mengenal Dia. Nah, ini bagian yang luar biasa Bapak Ibu. Kata mengenal, kata yang dipakai adalah ginosko. Itu seperti suami yang mengenal istrinya, luar dalam Bapak Ibu. Itu satu bagian yang Tuhan ajarkan buat kita. Bukankah menurut 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dikatakan bahwa hubungan antara Kristus dengan jemaat itu adalah seperti suami dengan istri?
Sudahkah Anda mengenal Yesus? Keinginan yang lebih daripada segala-galanya. Kita ingin Yesus, kita ke gereja bukan minta berkat. Kita ke gereja bukan minta kesembuhan. Kita ke gereja bukan mencari jabatan. Tapi kita ke gereja untuk mengenal Dia. Kata mengenal itu bicara tentang sebuah pergaulan daripada sebuah kekaripan. Dari sebuah kebersamaan. Itu kata kinosko. Di mana saudara dan saya dibawa kepada sebuah tujuan yang sama. Pengertian yang sama, pemahaman yang sama. Apa ciri orang yang berusaha mengenal Tuhan? Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu punya pengertian bahwa hidup orang yang mau mengenal Dia adalah hidupnya dikuasai oleh kehendak Kristus. Kristus yang bertahta dalam hidup kita. Dia menjadi juru selamat, bagus. Tapi sudahkah Yesus menjadi Tuhan dalam hidup saudara? Kalau Dia menjadi Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan meninggalkan semua ego kita, semua keangkuhan kita, semua perasaan punya harga diri. Berapa banyak orang Kristen yang karena mempertahankan harga diri, tersinggungan, ngambekan, lalu suka menyakitin orang, suka senang lihat orang susah lihat orang senang. Kenapa? Karena di dalam dirinya egonya yang berkuasa. Yesus di Taman Getsemani, Dia berkata, sang kamu, aku tidak bisa minta Bapa untuk menurunkan malaikat 12 pasukan untuk mengalahkan mereka. Ya, Yesus tidak lakukan itu. Kenapa? Dia mengosongkan diri. Nah, itu teladan yang dimiliki oleh Yesus yang ditiru oleh Rasul Paulus. Dia mau mengenal Kristus. Untuk mengenal Kristus ada harga yang dibayar. Nah, coba Anda lihat kiri saya dan kanan saya. Ini ada 2 pintu. Ya, Alkitab mengajarkan dalam hidup kita sebuah ilustrasi yang menarik di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi 2 pintu, anggaplah ini pintu yang lebar, ini pintu yang sesak. Bapak Ibu secara manusia lebih suka pintu yang lebar. Kenapa? Nyaman. Dosa itu nyaman, melampiaskan ego, melampiaskan emosi, melampiaskan ngambek kita, ketersinggungan kita. Itu pintu yang lebar. Pelit, itu pintu yang lebar. Senang lihat orang susah, itu pintu yang lebar. Tapi ketika Anda menanggalkan daging, belajar mengalah, itu pintu yang sesak. Anda belajar bersyukur di tengah-tengah kesukaran, disakitin orang, ya tidak diperhitungkan, itu pintu yang sesak. Ya, Anda dalam keadaan paceklik lalu mau menabur, ngasih persepuluhan buat pekerjaan Tuhan, karena itu Anda anggap itu seperti itu ngasih Tuhan, itu pintu yang sesak. Lalu Anda menopang gembala sementara mungkin Anda merasa bukan siapa-siapa, tapi Anda tak mau merasa melayani gembala, itu pintu yang sesak. Kita melayani Tuhan bukan soal pas atau tidak pas, tapi melayani Tuhan itu soal niat atau tidak niat. Pintu yang sesak itu bisa kita lewati asal kita niat. Di Yerusalem setiap tengah malam semua pintu gerbang ditutup. Hanya ada satu pintu gerbang namanya pintu lubang jarum, tempat di mana para khalifah, ya musafir itu masuk ke kota itu melalui pintu yang disebut dengan pintu lubang jarum itu. Unta yang masuk, barang-barang diturunkan dari punggungnya, dilangsir satu-satu, lalu untanya masuk membungkuk dengan susah payah. Ya walaupun susah tapi bisa kalau mau. Niat kita dengan Kristus itu bagian di mana Anda mau dikuasai Tuhan atau tidak. Ego berkata, aku gak akan memaafkan Pak. 7 turunan, 6 tanjakan, 5 tikungan, gak bakal saya mau memaafkan. Nah itu pintu yang lebar. Kalau Anda mau dikuasai Kristus, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam diri kita. Anda mengambil semua persoalanmu dan menyerahkannya semua kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang menyelesaikannya. Itu pintu yang sesak. Dan sedikit orang loh yang mau ke sana. Saya berdoa sebagai hamba Allah supaya semua jemaat Jambi memiliki satu kerinduan bahwa mulai hari ini saudara belajar dengan niat untuk masuk pintu yang sesak. Berupayalah, berusahalah melalui pintu yang sesak itu. Karena kita berkata, pintu yang lebar menuju kebinasaan, pintu yang sesak menuju kepada kehidupannya kekal. Itu hanya bisa terjadi kalau kuasa kebangkitan Kristus menguasai dalam hidupmu. Kau mau belajar mengenal Dia. Kuasa kebangkitannya bicara tentang bagaimana kita mati dari daging. Kalau Anda terbiasa menyenangkan daging, nanti pada waktu masa antikris Anda gak diangkat, dagingmu akan disiksa. Tapi kalau Anda biasa dari sekarang membuat dagingmu mati, maka lihat, Alkitab berkata, engkau akan menjadi sama dan serupa dengan api sama dengan kebangkitannya. Engkau akan dipermuliakan, engkau akan ditinggikan Tuhan. Anda lihat jari kelingking ini, ya dia dari semua jari ini sepertinya dia yang paling menderita ya.
pekerjaannya paling nggak enak buat ngorek telinga gitu ya. Tapi kalau yang mulia-mulia jempol, wah ini dia hebat. Makanya ada selfie, foto-foto kan juga pakai jempol begini. Nggak ada foto pakai begini itu nggak ada. Atau foto pakai begini nggak ada. Pasti begini, mantap gini kan saudara kasih ya. Dan ketika Anda marah, gebrak-gebrak meja, yang paling sakit kan kelingking yang paling bawah ya. Tapi lihat baik-baik. Kalau nanti suatu saat Sang Pencipta jari itu datang, semua orang sujud dan menyembah. Orang menyembah tangannya begini. Nah, lihat. Yang paling depan apa? Kelingking kita, ya. Dia yang paling depan berjumpa dengan Kristus, Sang Pencipta jari ini. Itu makanya dalam hidup kita, Bapak Ibu, jangan merasa hina dan jangan merasa minder ketika Anda dikecilkan orang. Ketika Anda mungkin saat ini dalam keadaan dianggap mati oleh orang, mati usahamu, mati daya upayamu, tidak apa-apa. Datang sama Tuhan, kenali Dia lewat segala pergumulan dan penderitaan kita, lewat disalah mengertikan orang. Kenali Yesus, tangkap hikmat apa. Biarkan masalah tidak memaitkan hatimu, tapi masalah melembutkan hatimu, sehingga kau menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengerti arti bagaimana mengosongkan diri seperti yang Yesus buat. Biarkan Paskah ini mendorong Anda untuk makin dikuasai Tuhan, untuk makin mengenal Dia. Apa kehendaknya, mengapa saya mengalami ini Tuhan? Mengapa saya direndahkan orang Tuhan? Mengapa saya nggak diperhitungkan Tuhan? Mengapa saya kena musibah dalam finansial Tuhan dan pekerjaan saya? Tangkap pesan Tuhan supaya Anda bisa merasa bagaimana Tuhan membawa Anda untuk mengenal Dia. Bukan dari kata orang, tapi mengalami sendiri dengan Tuhan. Sehingga Anda menjadi pribadi yang senafas, senada dengan Tuhan. Selamat Paskah, doa saya untuk Anda semua. Biarlah kuasa kebangkitan Tuhan bicara soal mujizat dalam hidup kita, membuat Anda mengalami terobosan. Mujizat bukan cuma sekedar membuat Anda miskin jadi kaya, sakit jadi sembuh, enggak. Orang yang keras, orang yang pelit, orang yang temperamental jadi lembut hati. Itulah kuasa kebangkitan Tuhan ya. Salam saya dari Kota Bontang untuk Anda semua. Selamat Paskah, doa saya untuk Anda sekalian.